Ekspedisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ekspedisi Sultan. Malam ini kami berada di areal Kampung Ibu, tepatnya di dekat pintu ke-7 Kota Genggelang, yang mana di sini juga masih arealnya Eyang Singamanggala ya, Eyang Singamanggala. Alhamdulillah kami bisa berada di sini untuk melakukan eksplorasi tentang sejarah yang ada di wilayah sini. Nah, kita juga tetap ditemani oleh Kang Hasan, anak tutugan Halimun Salak. Di sebelah kanan, di sebelah saya juga ada Kang Denny. Malam ini kita mungkin akan bercerita dulu sedikit ya tentang sejarahnya tempat ini ya. Nah, mungkin sebenarnya yang lebih tepat bercerita dulu nih Kang Hasan, karena kebetulan kan Kang Hasan asli orang sini kan, asli area sini, anak tutugan Halimun Salak lah kira-kira begitu kan. Nah, nanti kita akan mengeksplor apa saja. Kang Denny juga bisa bercerita, nanti saya juga akan menambahkan. Tapi yang perlu sahabat ekspedisi ketahui, tempat ini di malam Jumat Kliwon ini sangat begitu mencekam. Ya, jadi malam Jumat Kliwon lalu kita eksplorasi di pintu 1 dan 2 Kota Genggelang. Malam Jumat sekarang, malam Jumat Kliwon berikutnya setelah 1 bulan tepat kita melakukan eksplorasi di pintu ke-7 Kota Genggelang. Nah, mungkin Kang Hasan bisa mulai bercerita nih tentang tempat ini seperti apa biar sahabat ekspedisi tahu. Silakan Kang Hasan. Waalaikumsalam. Salam. Biar semangat walaupun dingin ya. Agak kencang dikit mungkin Kang ya. Bercerita tentang sejarah di sini di pintu 7 alun-alun Kota Genggelang, Kampung Ibu. Kebetulan sejarahnya ini kenapa dinamakan Kampung Ibu? Dulunya memang ada seorang paranormal, namanya Ibu. Disebut Ibu ya, dipanggil Ibu ya. Kebetulan dia adalah pendiri di kampung ini. Pendiri kampung ini ya. Ya. Kebetulan Kampung Ibu ini sejarahnya ini banyak paranormal bilang juga di sini kampung Leit Salawe Jajar bukan? Salawe Jajar. Iya. Nah, kenapa tuh disebut Leit Salawe Jajar? Mungkin ada sejarahnya. Leit itu kan tempat penyimpanan Padi. Ya. Ya. Gudang padi lah ya. Padi ya. Lumbung padi ya. Ya, padi lah. Kebetulan warga sini kalau memang ada keperluan untuk acara-acara, mereka bisa pinjam di sini, di Leit ini, Leit Salawe Jajar ini. Kebetulan ini ada di pintu ke-7 dan penjaganya juga di sini namanya Raden Singamanggala yang ada di pintu ke-7 ini. Ya. Ini ada namanya sahabat ekspedisi, sangat dahsyat sekali ini anginnya dahsyat sekali ya. Kalau mungkin sahabat bisa lihat semua pepohonan di sini bergoyang hebat. Pertanda apa ini? Mungkin sebentar saya lanjutkan biar Kang Hasan bermeditasi. Jadi memang ini adalah kalau boleh dikatakan pusat kotanya
di kota Genggelang ya, pusat kota Genggelang, kota alam gaib. Nah, kita ada di depan pintu gerbangnya langsung. Kebetulan dulu pintu gerbang ini dijaga khusus oleh Eyang Singamanggala atau disebut juga Eyang Batu Gede. Nah, kita duduk di atas batu gede yang merupakan tempatnya beliau, tempatnya Eyang Singamanggala ini. Jadi mungkin Kang Denny bisa nambahin dulu, Kang Denny, cerita-cerita di tempat ini. Agak kencang sedikit karena angin kencang sekali, bertiup kencang. Lihat tempat ini Ya. sangat luar biasa. Ya, Betul, sangat kan? luar biasa, betul. Bahkan tempat yang kita dudukin mungkin ini pas gerbangnya bisa. Betul, betul, pas gerbang ya. Gerbangnya pintu ketujuh. Ya, Sosok Singamanggala ini adalah penjaga pintu ketujuh betul. kota Genggelang. Mm-mm. Nah, di sini ada tempat misalkan patilasannya mungkin bisa dibilang Dewi Pohaci. Nyai Pohaci ya. Dewi Pohaci. Nenek moyangnya orang Sunda ya, boleh dikatakan ibunya orang Sunda. Sunda. Nah, Dewi Disebut Pohaci juga Dewi itu- Padi ya. Nah, Dewi Padi alias Dewi Sri. Dewi Sri, betul. Dewi Sri dengan Bagawan Sri di sini. Betul. Jadi mungkin ini kalau siang mungkin Bang Hasan banyak kerak-kerak mungkin di sini. Ya, kalau siang betul di sini banyak monyet, banyak kerak ya. Jadi sebetulnya mungkin Kang Denny di sini bisa dikatakan lumbung padinya Pajajaran pada saat itu ya. Ya. Jadi sebenarnya kan ini lumbung padi masyarakat Pajajaran zaman itu ya. Dan sosok orang yang dituakan di sini namanya ibu itu mungkin sampai ke luar misalkan daerah kampungnya sampai terkenal. Begitu ya? Nah, kelebihan kampung ibu ini kalau orang yang berniat jahat Ya. mau nyolong apa Mm-mm. gimana niat jahat itu Ya. nggak bisa keluar dari lingkaran ini, Oh gitu ya? dari lingkaran kampung ini. Seperti terkungkung di area sini ya, kalau orang mau berbuat jahat di area sini ya. Bahkan mereka muter-muter sampai siang itu. Sebelum ibu itu menyadarkan dia Oh, nggak gitu bakal ya? sadar, ya. Luar biasa sekali ya. Memang sahabat ekspedisi, suasana di sini itu ya sangat mencekam sekali. Angin bertiup kencang, sampai ya Kang Hasan juga harus meditasi dulu sedikit biar agak lebih tenang lah. Tapi ya nggak bisa, memang ini kita ini Penyambutan Pak Sultan. penyambutan kita tim ekspedisi Sultan, penyambutan saya luar biasa sekali. Sangat luar biasa Ya, ya, sambutan Sultan ini. kalau mau dirasakan sebenarnya cuaca dingin sekali, bisa membekukan tulang. Jadi semua tim ekspedisi menggunakan jaket. Alhamdulillah saya tidak menggunakan jaket. Jadi tapi enggak, ya anget-anget aja lah, kalau kita hangat-hangat aja. Kalau teman-teman kru ekspedisi mungkin merasa kedinginan. Tapi ya kita alhamdulillah tidak merasa dingin lah. Kita Anjungan 2 jempol buat kita Sultan ini. kita coba Yang lain mengeluarkan pakai jaket, energi Sultan hangat nggak ya pakai kan, jaket ini. supaya apa nggak terlalu membeku. Luar biasa ya tempatnya. Kang Hasan gimana Kang Hasan? Mungkin bisa dilanjutkan ceritanya Kang Hasan? Bang Hasan, mungkin Ya. ini dulunya ada orang yang hilang ya di sini ya. Pernah ada yang hilang? Mungkin bisa diceritain gimana kisah orang yang hilang di sini? Dulu itu pernah ada paranormal. Oh, orang sakti lah ya di sini. Tes Tempat ini ngambil di sini. ngambil sesuatu di sini ya. Dia dibawa ke alam sana kan. Ya, dibawa ke alam sana dia. Kebetulan barusan saya habis meditasi juga, ternyata kita disambut sama Ibu Ratu dari sana, ada juga hadir. Alhamdulillah ya. Yang ini angin-angin dari sana. Mm-mm. Kebetulan ada juga hadir. Itu bisa diceritakan kan tuh Bang Hasan tentang orang yang hilang dibawa ke alam sebelah kita ini. Kalau masuk mungkin saya nggak bisa masuk ya. Mungkin kehilangan mereka itu karena ingin mengambil sesuatu di sini gitu. Ingin bukan haknya lah, maksa seolah-olah dia ingin mengambil barang di sini. Maka mereka masuk, kita tahu itu dari mana itu paranormal. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi belum ketemu. Sampai sekarang berarti belum kembali itu. Iya. Kalau di sini ada tempat mata air, mungkin disebutnya mata air ibu, itu sebelah mana Kang Hasan itu? Oh, mata air ibu itu kebetulan adanya sebelah sana tuh. Sebelum kita naik ke areal sini.
Masih ada airnya itu. Masih ada sampai sekarang. Masih ada ya. Iya. Nanti kita coba kita survei ke sana nanti. Iya. Itu mata air memang dulu untuk memandikan pasien dari saya. Mandikannya di sana, di pancuran ibu itu. Itu kan itu untuk Pak Aura, untuk awet muda lah. Khasiat air itu. Khasiatnya, ya. Tunggu dulu sebentar, Kang Hasan ini masih keturunan ibu ya? Iya. Oh, cucu ya? Buyut ya. Saya baru dikasih tahu barusan. Jadi ya kita juga sebenarnya datang ke sini dengan Kang Hasan ya kebetulan juga. Maksudnya kan Kang Hasan tim kita kebetulan ibu yang dimaksud ya keturunannya itu salah satunya Kang Hasan ini. Jadi ya alhamdulillah lah kita juga kesini kan bukan berniat macam-macam, silaturahmi, ya kan, memberitahu juga kepada masyarakat bahwa di sini tempat yang cukup bersejarah. Seperti yang udah kita katakan tadi, ini salah satu lumbung padinya Pajajaran pada saat itu ya. Jadi dulu gimana tadi ceritanya orang yang hilang itu akhirnya? Yang Ya paranormal itu yang pengen sini, sesuatu di sini. Sesuatu di sini. Tapi nggak dapet ya? Nggak dapat dia. Dengar dia menghilang itu. Nggak tahu kemana, mungkin dia Tidak kembali sampai sekarang. kembali, ya. Berarti ada di sebelah ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi memang sahabat ekspedisi, apapun ceritanya, kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti ini, jangan pernah berpikir melenceng atau punya niat yang aneh-aneh untuk mengambil sesuatu, karena barang yang bukan hak kita, apapun adalah bukan hak kita. Jadi jangan coba-coba untuk memaksa mengambilnya ya. Kalau memaksa pasti akan ada resiko yang diambil. Nah, salah satu contohnya seperti yang tadi diceritakan Kang Hasan, ada seseorang yang mengambil sesuatu akhirnya hilang ditelan di alam sebelah. Ya, jadi itu adalah pelajaran penting buat kita. Dan ini Pak Hasan, di sini pernah ada orang yang meninggal karena membunuh seekor kera. Betul nggak itu? Begitu ya? Nah, Wah, banyak betul cerita misteri di sini ya. Di sini kebetulan ada kerajaan Hanoman lah. Monyet ya? Ini Ah, kebetulan ada orang yang membunuh. salah satu monyetnya. Bunuh lah itu monyet. itu orang sini asli apa orang dari Pendatang. kampung ini? Kalau dengarnya sih orang pendatang. Pendatang. Mungkin dia tetap di daerah sini. Jaraknya, Berburu monyet atau membunuh ya? enggak, jaraknya itu setelah dia membunuh seekor kera di sini, dia itu meninggal itu jaraknya berapa hari atau berapa minggu itu? Kalau nggak salah itu 1 hari ya. 1 Oh, hari. jadi hari ini dia tangkap, misalkan besok dia meninggal ya? Oh di sini ya? Mungkin bisa di-shoot itu ke, walaupun tidak kelihatan ya? Berarti dia ada di sana. Bawa aja Oh, sama kerbau-kerbaunya di bawah. sama kerbau? Kerbaunya. Kebetulan dia lagi mandiin kerbau, terus tiba-tiba air datang. Betul ini Ini disapu air ya? kali kecil ini. Hmm. Kalau kali kecil kesapu Bahkan lukanya pun sama persis dengan dia Lukanya monyet yang dia luka, bunuh? iya. Betul nggak itu, Bang Hasan? Betul Betul itu ya. kejadiannya. Luar biasa ya? Mungkin dipercaya makanya di sini dilarang membunuh Apapun lah ya, ada di sini. monyet atau binatang apapun ya. Jadi sahabat ekspedisi Sultan, memang kalau sahabat bisa merasakan, ya kan, hawa atau aura malam ini, kita sudah menjelajah ke beberapa tempat. Ini memang luar biasa, paling luar biasa sama. Ini angin ini seperti badai. Kalau bisa dilihat mungkin oleh sahabat ekspedisi, mudah-mudahan bisa tertangkap kamera ya. Ini cuacanya, alam malam ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Tadi angin di sini tuh. Ya mungkin nanti bisa kita ini ya, kita bisa perlihatkan ke sahabat ekspedisi. Nih, lumayan ya. Sungguh apa namanya mencekam. Sambutan tuh. Sambutannya. Apalagi Luar ini biasa nih, malam Jumat Jumat ini. Kliwon. Oh. Angin tidak berhenti bertiup kencang. Pertama kita datang biasanya ya, Pak Sultan ya. Ya tadi biasa saja. Nah setelah kita bertawasul di sini kepada Eyang Singamanggala, ke Eyang Surya Kencana dan Eyang Prabu Surawisesa, Eyang Prabu Siliwangi, Ibu dan Ibu Ratu juga sudah kita kirim tawasul ya. Sambutannya
luar biasa lah. Ini kan sebetulnya tanda bahwa kehadiran kita di sini disambut oleh mereka dan menandakan bahwa mereka ada di sekitar kita sebetulnya kan? Kan seperti itu. Memang di sini identik dengan ini ya, angin ya. Angin ya. Anginnya emang besar ya. Angin ya. Nah, kejadian dulu tahun Nah, semakin dahsyat Semakin aja dahsyat. anginnya ini. Semakin dahsyat. Sahabat ekspedisi, anginnya dahsyat luar biasa. itu ada kejadian yang saya alami dulu. Saya nganter bahan normal dari Banten. Dan tahun 2001-an lah. Saya malam di sini kaki menjuat sebetulnya ini tempat turunnya tempat rencana Kalau beliau melalui sini ya. Ya. pernah saya alami itu seperti itu kereta Dekatnya Eyang Surya Kencana. Jadi sahabat ekspedisi sebenarnya tidak jauh dari sini, mungkin sekitar 200 meter apa sampai 500 meter paling ya, paling jauh ya. Itu petilasan atau makomnya Eyang Prabu Surya Kencana ya, tidak terlalu jauh dari sini lah kira-kira. Paling 500 meter mungkin ya dari sini ya, nggak terlalu jauh. Jadi memang area sini adalah penuh dengan tempat-tempat bersejarah, penuh dengan tempat yang sangat mencekam, yang aura mistisnya luar biasa sekali. Jadi sebenarnya kita beruntung sekali malam ini bisa ke sini, beruntung juga sahabat ekspedisi bisa menyaksikan fenomena alam yang kami alami malam ini. Saya pikir demikian mungkin sahabat ekspedisi Sultan, kita lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.